Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak solih kelas 4A? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Anak-anakku, hari ini Bu Lulu akan menerangkan mata pelajaran PPKN tema 9 Kayanya Negeriku. Karena mulai hari ini kita akan belajar tema 9 Kayanya Negeriku. Untuk PPKN di tema 9 kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Sebenarnya apa sih tujuan kita belajar hak dan kewajiban? Tujuannya adalah agar kita semua memahami hak dan kewajiban terhadap lingkungan dengan penuh kepedulian. Seperti dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dalam firman Allah ini sudah sangat jelas bahwa tugas utama manusia di muka bumi adalah sebagai khalifah, memakmurkan dan menjaga bumi, bukan merusak bumi. Pengertian kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan, sedangkan hak adalah sesuatu yang kita terima. Sebelum kita mendapatkan hak, sebelum kita menuntut hak, kita harus tunaikan terlebih dahulu kewajiban kita. Kewajiban warga negara terhadap sumber energi. Yang pertama, menghemat energi menggunakan seperlunya. Yang kedua, memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan. Yang ketiga, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. Yang keempat, melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber energi. Yang kelima, menggunakan energi alternatif seperti energi angin, air, dan matahari. Hak memanfaatkan sumber energi. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan energi. Setiap orang juga berhak mengelola energi. Jadi setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menggunakan dan mengelola energi yang ada di bumi Indonesia. Kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama, menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. Patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Contohnya ketika kita naik kendaraan, ketika kita menggunakan lalu lintas, gunakan helm ketika naik kendaraan bermotor. Surat-surat juga harus lengkap, taat rambu-rambu lalu lintas. Karena itu adalah salah satu cara kita taat dan patuh terhadap hukum dan pemerintahan di Indonesia. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah di sungai, dan lain sebagainya. Yang ketiga, membayar pajak. Ada slogan, orang bijak taat pajak, karena pajak yang kita bayarkan adalah untuk pembangunan Indonesia. Yang keempat, mengikuti pendidikan dasar. Setiap warga negara berhak untuk mengikuti pendidikan dasar 12 tahun, yaitu setara SMA. Setiap warga negara, tidak terkecuali, semua warga negara berhak mengikuti pendidikan dasar minimal 12 tahun. Hak warga negara. Yang pertama, menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum dan pemerintahan. Yang kedua, menikmati hidup layak. Yang ketiga, mengeluarkan pendapat. 4, beragama dan beribadah. Yang kelima, membela negara. Yang keenam, mendapat pendidikan yang layak. Yang ketujuh, mengembangkan kebudayaan. Dan yang kedelapan, hak menikmati kekayaan alam. Kewajiban terhadap sumber daya alam. Yang pertama, mengurangi kegiatan yang banyak menghabiskan sumber daya alam. Yang kedua, pemanfaatan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam. Yang keempat,
melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam terutama air. Yang kelima, menggunakan energi alternatif. Hak memanfaatkan sumber daya alam. Kekayaan alam yang ada di Indonesia, kekayaan alam yang kita miliki, baik itu yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui, bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Setiap anggota masyarakat memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang. Sebagai warga negara harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak kita sebelum kewajiban kita laksanakan dengan baik. Kita tidak boleh meminta hak kita sebelum kewajiban kita tunaikan dengan baik. Contoh pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang. Yang pertama, jika ingin sehat, ya harus mau menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, jika ingin terhindar dari banjir, ya jangan membuang sampah di sungai. Yang ketiga, jika ingin udara bersih, ya harus mau menanam pohon. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai. Mulai hari ini kita tanamkan dalam diri kita tekadkan dalam diri kita bahwa kita akan melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Alhamdulillah hari ini bertambah ilmuku. Semoga apa yang Bu Lulu sampaikan hari ini dapat menambah pengetahuan kalian, dapat menambah ilmu kalian. Setelah ini kalian semua menuju ke Google Classroom untuk mengerjakan tugas yang Bu Lulu berikan di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.